Indonesia disebut tengah mengalami fenomena equinox. Itu sebabnya suhu di beberapa kota dilaporkan relatif terasa sangat panas hingga menyengat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memaparkan suhu udara mengalami peningkatan sejak 23 September 2022. Peningkatan suhu itu terus terjadi hingga hari ini. Salah satu contoh, di tanggal 23 September, suhu udara di Surabaya 33 derajat Celcius, dengan suhu maksimal adalah 40 derajat Celcius. Suhu terus mengalami peningkatan di tanggal 26 September 2022, yaitu 34 derajat Celcius dengan 41 derajat Celcius. Suhu panas yang terjadi akhir-akhir ini adalah akibat dari fenomena equinox. Fenomena ini terjadi karena matahari melintas di garis khatulistiwa. Equinox adalah fenomena astronomi di mana matahari melintasi tepat di garis khatulistiwa dan secara periodik berlangsung 2 kali dalam setahun. Beberapa daerah di Pulau Jawa dan sekitarnya juga akan menghadapi fenomena kulminasi pada 12 Oktober 2022 nanti. Saat itu terjadi, cuaca juga akan terasa makin panas, utamanya saat tengah hari, dan beberapa hari setelah kulminasi. Kelembapan udara juga berkurang. Fenomena kulminasi adalah fenomena alam ketika matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit. Saat deklinasi, matahari sama dengan lintang pengamat. Pada saat fenomena kulminasi itu terjadi, posisi matahari akan tepat berada di atas kepala pengamat atau berada di titik zenit. Akibatnya, bayangan benda tegak akan menghilang atau tidak terlihat. Bayangan tersebut menghilang karena bertumpuk dengan benda itu sendiri. Karena itu, hari kulminasi utama disebut juga sebagai hari tanpa bayangan. Untuk keterangan lebih lanjut, kita akan terhubung dengan Ibu Dwi Korita Karnawati selaku Kepala dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dwi Korita. Ibu, kita melihat akhir-akhir ini bukan hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara lain melaporkan adanya peningkatan suhu. Ini sebenarnya apa sih, Bu? Apa semata-mata karena hanya pengaruh cuaca, ataukah ada sebab lain yang mempengaruhinya? Betul sekali, jadi sebetulnya penyebabnya itu adalah bukti nyata terjadinya pemanasan global. Dan ini terjadi merata di seluruh belahan bumi, di planet bumi kita ini, yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Ini berdasarkan hasil riset dari beberapa peneliti klimatologi. Memang terbukti adanya gas-gas rumah kaca ini menyelubungi atmosfer kita, sehingga selubung gas rumah kaca ini mengakibatkan sinar matahari yang datang ke permukaan bumi tidak dapat dipantulkan kembali ke angkasa karena terhalang oleh selubung tersebut, bahkan memantul balik kembali ke permukaan bumi. Dan itu terjadi akumulatif selama bertahun-tahun, berpuluh tahun, yang akibatnya meningkatkan suhu permukaan di atmosfer tersebut. Bahkan suhu muka air laut pun saat ini juga semakin menghangat. Perairan Indonesia makin menghangatnya suhu muka air laut juga terjadi. Kami memonitor sampai hari ini bahkan di beberapa titik mencapai 29 derajat Celcius, ada yang mendekati 30 derajat Celcius, yang seharusnya normalnya adalah sekitar 25-26 derajat Celcius. Dan ini pun terjadi di belahan bumi lainnya. Siap, terima kasih Ibu. Dengan penjelasan tersebut, apakah hal ini bisa menjadi indikator dari potensi bencana atau badai tropis yang akan datang, Ibu? Jadi dengan
dengan naiknya suhu ini memicu terjadinya cuaca-cuaca ekstrim tersebut. Misalnya semakin menghangatnya suhu muka air laut, maka frekuensi kejadian badai tropis atau siklon tropis juga semakin sering terjadi. Bahkan juga anomali iklim seperti La Nina, El Nino, periode ulangnya semakin pendek, semakin sering terjadi. Demikian juga fenomena lokal juga semakin sering mengalami ekstrim. Namun, bencana itu merupakan interaksi antara fenomena cuaca, iklim, dan kerusakan lingkungan. Jadi, yang lingkungannya yang lebih rusak, yang paling rusak itu yang akan mengalami bencana yang relatif lebih dahulu atau lebih sering. Memang tidak satu-satunya penyebabnya cuaca ekstrim. Siap, terima kasih Ibu. Dengan perubahan-perubahan cuaca ekstrim akhir-akhir ini yang tidak menentu Ibu, apakah hal itu menjadikan prediksi-prediksi tentang potensi suatu kejadian bencana alam semakin sulit untuk diketahui Ibu? Menurut analisis para pakar klimatologi memang demikian apabila kita business as usual. Artinya tidak melakukan upaya mitigasi untuk menahan atau mengendalikan, mengurangi laju peningkatan suhu udara di permukaan bumi ataupun di muka air laut. Dan kalau laju ini semakin meningkat, misalnya di Indonesia, di seluruh pulau besar di Indonesia, BMKG memproyeksikan di akhir abad 21, apabila kita tidak mengendalikan laju kenaikan suhu akan mencapai 3 derajat Celcius lebih panas daripada suhu udara di masa pra-industri di tahun 1900-an. Nah, jadi artinya saat ini suhu sudah mencapai sekitar 1 derajat Celcius lebih panas. Cuaca ekstrim, anomali iklim sudah sering terjadi. Bisa dibayangkan apabila kita tidak melakukan mitigasi atau mengendalikan laju kenaikan suhu, 3 derajat Celcius itu kan 3 kali dari saat ini. Dibayangkan seberapa seringnya frekuensi atau kejadian tersebut, dan intensitasnya pun akan semakin meningkat, durasinya semakin panjang. Jadi itu hasil analisis ataupun perhitungan proyeksi untuk akhir abad 21. Memang tidak mudah, akan terus terang semakin sulit untuk diprediksi, semakin tidak pasti, dan fenomenanya semakin kompleks. Oleh karena itu kami badan-badan yang memonitor cuaca dan iklim di seluruh dunia terus berupaya untuk meningkatkan daya analitik, daya prediksi, teknologi, dan pemodelan-pemodelan, karena terus berkembang dan semakin kompleks. Dan kami berupaya suatu peringatan dini itu harus selalu diupdate, diulang-ulang, karena peringatan dini ini misalnya diberikan 10 hari sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya. Kalau untuk iklim, fenomenanya tuh dalam 1 bulan berikutnya, probabilitas untuk berubah dan meleset itu semakin lama memprediksi, semakin mudah untuk meleset. Oleh karena itu, prediksi harus selalu diulang-ulang, diupdate yang diterapkan di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Kami semuanya bekerja bersama, saling belajar, saling mendorong peningkatan pengetahuan, terutama untuk prediksi dan analisis perubahan iklim ini. Melihat dari data-data pembanding Ibu, cuaca panas saat ini di Indonesia tidak sebegitu ekstrim jika dibandingkan dengan negara-negara lain Ibu. Itu penjelasannya seperti apa Ibu? Nah, dalam hal gelombang panas ya, kalau cuaca ekstrim Indonesia mengalami, tetapi dalam hal ekstrimnya curah hujan, dan terutama itu ekstrimnya curah hujan. Nah, kenapa tidak seperti di Amerika ya, atau di negara-negara benua? Indonesia ini bedanya adalah letaknya di Khatulistiwa, dan 60% lebih wilayah Indonesia itu adalah air, laut.
sehingga suhu itu akan lebih terkendali dengan adanya kelembapan udara yang tinggi di Indonesia. Di Khatulistiwa penyinaran matahari bisa jauh lebih lama daripada di negara lintang-lintang rendah, sehingga dan kebetulan lautnya itu luasnya lebih luas dari daratannya, sehingga penguapan yang terjadi ini jauh lebih intensif daripada negara-negara yang mengalami gelombang panas. Dan uap air ini mengakibatkan kelembapan udara di wilayah kepulauan Indonesia ini relatif tinggi dibandingkan negara-negara tersebut, dan kelembapan inilah yang menahan laju kenaikan, seakan-akan menahan laju kenaikan suhu tadi. Jadi meskipun suhu naik di Indonesia, tetapi tidak setajam yang terjadi di negara-negara benua di mana lautannya jauh lebih sempit daripada wilayah Indonesia prosentasenya, dan kelembapan udaranya juga lebih rendah dari wilayah Indonesia. Oke, terima kasih Ibu Dwi Korita Karnawati atas penjelasannya, sangat membantu sekali untuk informasi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.